Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Luciana dari Prodi Bahasa Inggris. Di sini saya memenuhi mata kuliah atau tugas Artificial Intelligence. Dan di sini saya memilih topik keuntungan dan kerugian Artificial Intelligence. Next, sini ada penjelasannya. Kecerdasan buatan atau AI mengacu pada simulasi kecerdasan manusia dalam mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakan mereka. Istilah ini juga dapat diterapkan pada mesin apapun yang mengajukan ciri-ciri yang terkait dengan pikiran manusia seperti pembelajaran dan pemecahan masalah. Kelebihan dan kekurangan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI adalah kemampuan program komputer untuk berpikir dan belajar, dan merupakan salah satu teknologi yang mencoba untuk mensimulasikan penalaran manusia dalam AI. Next, keuntungan kecerdasan buatan. Di sini ada bersifat abadi atau permanen. Artificial Intelligence adalah sebuah kecerdasan buatan yang bersifat abadi atau permanen. Disebut permanen karena AI dapat digunakan berulang kali, di mana saja dan kapan saja. Sistem ini juga selalu dikaitkan dengan penggunaan tenaga manusia. Contoh dari penggunaan AI adalah tenaga manusia tidak sepenuhnya dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan. Next, memberikan banyak kemudahan. Pembuatan AI memang dikhususkan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Data yang diterima sebelumnya akan disimpan dan bisa diakses kembali kemudian hari. Selain itu, sistem AI juga bisa bekerja lebih cepat dibandingkan tenaga manusia. Dan konsisten dan teliti. Artificial Intelligence juga memiliki sifat konsisten dan teliti. Semua data yang pengetahuan yang masuk tidak akan berkurang, serta peluang AI melakukan kesalahan adalah sangat kecil. Next, bisa disimpan. AI mempunyai kelebihan yaitu dapat mengolah big data, sehingga data sebesar dan sebanyak apapun yang diterima tidak akan menjadi masalah. Semua data yang masuk pastinya bisa disimpan dan digunakan kembali di kemudian hari oleh generasi selanjutnya. Next, kelemahan Artificial Intelligence selain memiliki kelebihan, ternyata kecerdasan buatan ini juga memiliki kekurangan. Pertama, ada cost yang tinggi. Untuk membuat teknologi yang menggunakan sistem AI ini diperlukan cost atau biaya yang tinggi. Karena adanya kompleksitas mesin yang mendukung AI, sangat masuk akal jika mesin yang digerakkan oleh sistem AI bisa terbilang cukup mahal dan spesifik. Selain itu, dibutuhkan banyak sumber daya serta waktu pembuatan cukup lama, karena proses yang teliti ini membuat AI menjadi mahal. Ada memperkecil lapangan pekerjaan. Karena semua pekerjaan bisa dilakukan dengan adanya artificial intelligence, membuat lapangan pekerjaan bagi manusia menjadi sempit. Dengan memiliki teknologi AI, sebuah perusahaan rela membayar harga yang mahal daripada menggali karyawan setiap bulannya. Maka dari itu, sistem AI juga dapat menciptakan pengangguran. Next, ada tidak memiliki kreativitas. AI hanya akan melakukan tugas-tugas yang sebelumnya sudah diatur dan direncanakan oleh manusia. Sehingga jika pada suatu hari menginginkan perubahan baru atau inovasi, mesinnya harus diatur kembali. Karena mesin AI tidak memiliki perasaan dan juga kreativitas. Nanti ada tidak tahu etika. Apapun pekerjaannya pasti akan membutuhkan tenaga dan pikiran manusia walau hanya sedikit. Artificial Intelligence memang dapat membantu organisasi atau perusahaan dengan mengaktifkan waktu kerja yang dibutuhkan. Tetapi pekerjaan yang masih ada hubungannya dengan manusia tentunya harus memiliki etika agar pekerjaan dan hubungan antar manusia bisa berjalan dengan baik. AI dan AI telah memungkinkan mesin untuk memahami perintah verbal, membedakan gambar dan teks, dan melakukan jauh lebih baik daripada manusia. Misalnya, Amazon Alexa atau Apple as Siri atau Google as Hello Google, ini adalah contoh klasik kecerdasan buatan yang menerima perintah verbal dan melakukannya dengan mudah. Pertumbuhan machine learning, deep learning,
Development, bahasa nasional, AI prediktif, dan konsep terkait lainnya bukan hanya halusinasi untuk prediksi bahwa mesin satu hari akan berjalan di antara kita, mereplikasi semua perilaku manusia dengan panik. Ada jenis-jenis AI. Sebelum kita mengetahui keuntungan dan kerugian artificial intelligence, sebaiknya kita mengerti sedikit bagaimana cara bekerja teknologi AI. Sistem AI saat ini sangat mampu menangani kalkulasi kompleks dengan kecepatan luar biasa. Mereka dapat menangani kumpulan data yang sangat besar dan membuat prediksi yang akurat. Kecerdasan buatan secara garis besar diklasifikasikan menjadi 4 jenis pertimbangan perkembangan atau pencempurnaannya. Nah, di sini ada reactive matchness. Di sini ada gambarnya. Penjelasan adalah ini adalah mesin yang tidak menyimpan kenangan atau pengalaman masa lalu. Ini bersifat reaktif yang bereaksi terhadap skenario saat ini. Misalnya, komputer kantor IBM Deep Blue mengalahkan Grandmaster International Garry Kasparov 6 kali berturut-turut pada tahun 1990-an. Deep Blue dapat mengidentifikasi bidang catur dan tahu bagaimana setiap gerakan. Kecerdasan yang tinggi memungkinkan untuk memprediksi semua kemungkinan gerakan lawan jauh lebih cepat daripada lawan manusia. Hasilnya, ia bisa menghitung gerakan paling optimal terhadap setiap kemungkinan. Next, di sini ada limited memory. Mesin limited memory tidak bisa membangun memori atau belajar. Dari pengalaman masa lalu, contoh klasiknya adalah mobil tanpa pengemudi yang dapat mengamati kecepatan dan arah mobil lain, namun potongan informasi ini bersifat sementara daripada permanen. Next, sini ada theory of mind. Jenis ini mencakup pembelajaran mesin yang mencoba meniru seluruh dunia fisik manusia. Makhluk, benda, segala sesuatu yang dapat berpikir dan memiliki emosi. Mesin yang dipasang pada Type 3 AI dapat memahami pikiran, perasaan, dan harapan orang lain dan dapat menyesuaikan tingkah lakunya sendiri. Next ada self-awareness. Ini adalah tipe di mana mesin akan memiliki sistem yang memungkinkan mereka menjadi sadar diri. Tapi ini juga merupakan perpanjangan dari tahap teori pikiran di mana mesin akan memiliki kesadaran diri untuk alasan. Ini akan membawa mesin ke tingkat kecerdasan yang sama sekali baru. Ini ada keuntungan dan kerugian AI bagi manusia. Yang pertama ada keuntungan AI, yang kedua ada mengurai kesalahan, yang ketiga ada selalu tersedia, yang keempat ada menangani pekerjaan yang berulang, yang itu ada tanpa risiko, dan terakhir ada bantuan digital. Next ada kerugian AI. Ada 5, yang pertama ada mahalnya biaya pembuatan, yang kedua mengurangi pekerjaan untuk manusia, jadi banyak pengangguran, yang ketiga tidak memiliki emosi, yang keempat tidak kreativitas, dan yang terakhir tidak mengerti etika. Ya kayak gitu, tidak seperti manusia. Sekian untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.